Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yogi Napoleon, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Tangerang, Angkatan 64, Kelompok 4, untuk mempresentasikan tugas learning jurnal tentang pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Untuk pemateri tadi pagi Bapak Insinyur Zulkarnain M. Untuk tugasnya sendiri, saya menjabarkan hasil pembelajaran tadi, yaitu dari modul pertama. Untuk pembelajaran bela negara yang saya dapatkan dalam pembelajaran tadi adalah wawasan kebangsaan, yaitu secara umum, sejarah pergerakan kebangsaan, pengertian wawasan kebangsaan, konsensus dasar, Pancasila Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, atau bisa disingkat PBNU, serta bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Untuk selanjutnya, dalam modul 1, bela negara, dipelajari juga nilai-nilai bela negara, yaitu umum, sejarah bela negara, ancaman, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, nilai dasar bela negara, pembinaan kader bela negara lingkup pekerjaan, indikator nilai dasar bela negara, serta aktualisasi bela negara aparatur sipil negara. Kemudian, selanjutnya dipelajari juga sistem administrasi NKRI, yaitu secara umum, perspektif sejarah negara, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara, bentuk negara berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah, serta landasan ideal Pancasila, Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan konstitusional Sankri, serta peran ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk modul 2, saya mendapatkan pembelajaran tentang sifat dasar manusia yang bernafsu dan berakal. Untuk selanjutnya, kehidupan yang dinamis, serta perubahan lingsra atau lingkungan strategis yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif mempengaruhi kualitas hidup, serta dampak negatif itu menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merujuk kepada isu kritikal, baik itu kontemporer, berkembang, maupun potensial. Sementara modal insani, isu kritik itu bisa dihadapi dengan modal insani, yaitu IEMS, KT, ETKS, yaitu intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan fisik. Ketika permasalahan itu dihadapi, lalu diidentifikasi melalui kemampuan ES, PS, dan AT, yaitu environmental scanning, atau peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas, serta PS yaitu problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait perannya masing-masing, serta AT yaitu analisis yang mampu berpikir konseptual atau mengaitkan dengan substansi mata pelatihan sehingga mampu mengidentifikasi implikasi dampak manfaat dari sebuah pilihan, kebijakan, program, kegiatan, tahapan, atau kegiatan. Setelah dipahami, lalu digabung dengan model petahelix. Petahelix setelah itu ada isu scan, setelah dipahami lalu dipilih dengan APKL, yaitu APKL itu aktual, problematik, kehalayakan, serta kelayakan isu, serta USG yaitu urgency, seriousness, dan growth, serta setelah dipilih atau ditapis lalu dianalisis, yaitu menggunakan analisis FB atau fishbone, MP atau mind mapping, dan SWOT. Setelah dianalisis lalu diselesaikan permasalahan tersebut. Lalu dalam modul ketiga, saya mempelajari tentang manfaat kesiapsiagaan bela negara, yaitu untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain,
serta membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, serta melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building, serta membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, serta menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan lain-lain. Serta terakhir untuk membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Untuk itu saja tugas yang bisa saya jabarkan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.